saya mengajak Kapolda Metro Jaya untuk bermubahalah. Sehingga kita katakan, ayo Komnas HAM, Anda bekerja apa saja. Saya sudah ketemu dengan Komnas HAM. Silakan selidiki, kami tidak akan mempengaruhi. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menentukan. Kalau pihak kami, kalau anak saya yang salah, maka kami sekeluarga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian difitnah bahwa anak kami membawa senjata api lah, membawa senjata tajam lah. Jadi faktanya memang seperti itu. Kalau memang kejadiannya seperti itu dan anggota dalam rangka overmatch lain sebagainya, dan yang paling mengenaskan lagi, anak kami dianggap atau dikatakan menyerang polisi. 6 laskar FPI itu kita selesaikan. Kalau itu ada pelanggaran HAM dari polisi, kita selesaikan. Ada bukti tentang voice note bagaimana sedemikian rupa direncanakan untuk dipancing ke sana dan kemudian dipepet, semuanya terdatakan atau ternyatakan dengan jelas di dalam voice note itu. Ini tidak logis. Putra-putra kami itu sedang mengawal atau konvoy dengan kendaraan untuk menuju Kerawang. Tiba-tiba yang sedang konvoy ini mengawal ini tiba-tiba nyerang polisi. Itu kan menurut TP3. Kenapa Komnas HAM tidak menyimpulkan ini sebagai pelanggaran HAM yang berat? Tetapi kami katakan tidak ada indikasi pelanggaran HAM yang berat. Betul. Jadi pada saat kejadian itu mobil kita, mobil Polri itu cuma satu, mobil anggota itu cuma satu. Kalau memang dia ingin mengadakan pengajian, kenapa juga harus menyerang mobil Polri yang ada di belakangnya? Oh, nyerang polisi, dasarnya apa gitu kan? Unlogis gitu. Apa sangat tidak logis. Tetap aja terus, tanggung jalur dia, jangan sampai dia tahu. Tetap terus, nanti ya. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam, sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Kalau memang mau pergi pengajian, pergi saja pengajian dan kita juga tidak melakukan apapun. Faktanya kita diserang dan faktanya voice note-nya seperti itu. Difitnah pula di media, lain sebagainya, dikatakan anak kami menyerang polisi, bawa senjata bla 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 bla. Itu faktanya dan didapatkan senjata tajam dan senjata api yang tadi sudah dirilis oleh Pak Kapolda bersama Pangdam. Merupakan kejahatan kemanusiaan sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Itu kan menurut TP3. Kenapa Komnas HAM tidak menyimpulkan ini sebagai pelanggaran HAM yang berat? Tetapi kami katakan tidak ada indikasi pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM dengan pelanggaran HAM yang berat itu dua hal yang berbeda. Keluarga korban 6 Laskar Front Pembela Islam atau FPI menantang Kapolda Metro Jaya untuk melakukan sumpah mubahalah. Mereka hendak membuktikan kebenaran di balik kematian 6 Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek. Mubahalah adalah sumpah yang dilakukan dua pihak bersamaan. Kedua pihak mendoakan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berbohong di antara mereka. Sumpah ini juga pernah disampaikan Imam Besar FPI Rizik Syihab saat dijerat kasus chat mesum. Koordinator Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan atau TP3 6 Laskar FPI, Abdullah Heha Mahua, mengatakan keluarga telah mengirimkan surat undangan sumpah mubahalah pada 25 Februari. Adapun tujuan pengiriman surat tersebut adalah untuk mengundang pihak-pihak terkait kepada polisi RI untuk hadir pada acara sumpah mubahalah, kata Abdullah lewat keterangan tertulis pada Selasa 2 Maret 2021. Tantangan itu ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bribtu Fikri Ramadan, Bribka Faisal Kaspi, dan Bribka Adi Ismanto. Sumpah mubahalah akan digelar pada Rabu 3 Maret 2021 siang. Abdullah menyampaikan sumpah itu dilakukan karena tidak ada kejelasan terkait kasus tersebut. Pihak keluarga juga tak percaya hasil investigasi dari Komnas HAM. Keluarga 6 Laskar FPI tidak percaya dugaan anak mereka melakukan penembakan kepada kepolisian.
Mereka meyakini para laskar FPI tidak memiliki senjata api. Lah, banyak masyarakat ketika Komnas HAM baru bekerja 3-4 hari, tiba-tiba ngomongnya ini pelanggaran HAM yang berat, pelanggaran yang berat. Komnas HAM menyebutkan bahwa FPI itu melawan polisi, sementara polisinya sendiri itu mengejar, mepet mobil rombongan HRS. Yang pertama soal mobil mepet, kami meriksa 9.947 video. Kami meriksa 137.000 sekian screen capture dari CCTV dari Jasa Marga. Itu nggak ada mobil pepet-pepetan begitu. Kami dari seluruh investigasi kami yang hampir 1 bulan lebih kami lakukan dengan kecermatan yang penuh, dengan didukung data-data, fakta-fakta, bukti-bukti, dengan juga ahli-ahli yang kami datangkan, itu kemudian kita menyimpulkan ada indikasi apa yang kami sebut sebagai unlawful killing. Komnas HAM menyimpulkan peristiwa penembakan laskar FPI pada 7 Desember 2020 sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Mereka sangat yakin bahwa anak-anak mereka telah dibunuh dengan sengaja. Untuk membuktikan keyakinan tersebut, seluruh pihak keluarga 6 laskar FPI menantang terkait pada ujaran Polri untuk melakukan sumpah mubahalah, ujarnya. Sebelumnya, 6 laskar FPI tewas dalam bentrok dengan kepolisian di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada 7 Desember 2020. Mereka tewas dengan sejumlah luka tembak. Komnas HAM turun tangan mengusut kasus itu. Mereka menyampaikan sejumlah temuan, salah satunya soal kepemilikan senjata api oleh anggota laskar FPI. Komnas menyatakan bentrok tak akan terjadi jika laskar menunggu kedatangan polisi. Komnas juga menyatakan penembakan terhadap 4 dari 6 laskar FPI itu melanggar hak asasi manusia. Tetap aja terus, halangin jalur dia, jangan sampai dia tahu. Tetap terus, nanti ya. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam, sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Ya, mohon Pangda instruksi. Kalau emang sikat, tadi sikat. Bilang Pangda ya. Monitor. Ini Pak Abu aku bawa singkirin tuh di belakang aneh. Aneh nunggu instruksi ke. Oh lo deh. Nanti kita ungkap gitu ya di pengadilan, dan kita tidak akan menutup-nutupi, dan saya akan meneruskan ini ke kepolisian. Dan untuk selanjutnya kami rekomendasikan agar dibawa ke peradilan pidana. Di sisi lain, Mabes Polri telah mempelajari laporan hasil investigasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM terhadap insiden kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam di kilometer 50 Tol Cikampek. Polri telah menerima hasil investigasi dari Komnas HAM dan sudah mempelajari seluruh isi dari hasil investigasi dari Komnas HAM tersebut. Kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono saat jumpa pers pada Kamis 11 Februari 2021. Dari hasil tersebut, Rusdi mengatakan jika pihaknya telah menggarisbawahi adanya 2 catatan terhadap insiden penembakan Laskar FPI. Pertama, kejadian penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang bertugas. Kedua, yakni permasalahan unlawful killing, yang sebagaimana diketahui maknanya tidak ada kaitannya dengan pelanggaran HAM berat. Pertama adalah kejadian penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang bertugas, dan yang kedua permasalahan unlawful killing. Jadi yang diterima oleh Polri dalam hal ini adalah hasil investigasi dari Komnas Hak Asasi Manusia yang lebih kurang 60 halaman, jelasnya. Dan sesuatu yang menjadi lebih penting untuk Polri dapat menindaklanjuti dari permasalahan ini adalah barang bukti yang sampai saat ini masih dikuasai Komnas HAM, tambahnya. Oleh sebab itu, Rusdi mengatakan jika pihaknya ke depan akan berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk meminta barang bukti tersebut untuk ditindaklanjuti. Oleh karena itu, tindak lanjut ke depan, Polri akan berkoordinasi dengan Komnas HAM
untuk meminta barang bukti untuk diberikan kepada Polri, karena barang bukti ini menjadi suatu yang penting bagi Polri menindaklanjuti daripada hasil investigasi Komnas HAM. Pungkasnya.